Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Kadafi dengan NIM terakhir 081 dari kelas Ikom C. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu topik dari ilmu Al-Quran, yaitu Jazul Quran. Jazul Quran adalah kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya agar membuktikan kenabiannya. Adapun tujuan dan peranan mukjizat yaitu yang pertama yaitu untuk menunjukkan kepada para seluruh umat manusia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah yang membawa Al-Quran dan membuktikan bahwa dia benar-benar nabi atau rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Dan yang terakhir yaitu membuktikan kepada manusia bahwa bahasa manusia itu lemah dibandingkan dengan gaya bahasa yang dimiliki Al-Quran yang sangat indah. Yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat adalah karena Al-Quran mampu menantang atau melemahkan pihak manapun yang menolak atau tidak mempercayai yang namanya Al-Quran. Hal ini tidak hanya terjadi pada zaman Arab saja, namun Al-Quran mampu melemahkan atau menantang semua pihak sampai kapanpun itu, sehingga Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat. Macam-macam mukjizat, yaitu yang pertama ada namanya mukjizat indrawi, yaitu mukjizat yang dapat dijangkau oleh indera manusia, dan mukjizat rasional, yaitu mukjizat yang hanya dapat dijangkau oleh akal kita sebagai manusia. Adapun kisah mengenai mukjizat yaitu terdapat pada kisah Nabi Musa yang memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi seekor ular. Kisah tersebut bermula ketika penyihir dari kerajaan Fir'aun menantang Nabi Musa, sehingga seketika tongkat tersebut atau tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa berubah menjadi ular. Tongkat tersebut atau ular yang telah menjadi ular menelan atau memakan seluruh ular dari si penyihir kerajaan Fir'aun. Dan seketika penyihir tersebut kaget dan mengakui bahwa mukjizat itu ada, nabi itu ada, dan mempercayai namanya agama Islam. Mukjizat Al-Quran yang lain yaitu terdapat pada binatang babi. Pada era modern ini sudah terbukti atau sudah diklasifikasikan oleh para ilmuwan atau dokter yang menyatakan bahwa daging babi atau hewan babi itu memiliki banyak penyakit yang ada di dalam tubuhnya yang sangat tidak baik dikonsumsi oleh manusia. Nah, pernyataan tersebut bahwa membuktikan di dalam Al-Quran itu terdapat fakta-fakta, bukan informasi-informasi palsu, tapi itu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ketika di Al-Quran dikatakan bahwa babi haram dikonsumsi, maka hal tersebut tentunya memiliki alasan. Nah, pada era modern ini telah dibuktikan bahwa daging babi tidak baik untuk dikonsumsi oleh manusia karena memiliki penyakit atau tidak sesuai yang ada di dalam tubuh manusia sehingga tidak dapat untuk dikonsumsi. Itulah pemaparan materi pertama yang berjudul Jazul Quran. Kita berlanjut ke materi kedua yaitu Nazulul Quran. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menjelaskan apa sih itu wahyu. Wahyu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disampaikan kepada seluruh manusia atau makhluk hidup melalui perantara malaikat. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang digunakan nantinya sebagai petunjuk pada akhir zaman. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali di muka bumi yang biasanya bagi umat Islam selalu diperingati pada 17 Ramadan. Turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Proses turunnya wahyu memiliki caranya masing-masing. Di antaranya yaitu melalui mimpi yang benar, yang kedua melalui perkataan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat. Dan itulah tadi pemaparan dua materi dari materi ilmu Al-Quran. Semoga bermanfaat dan
wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.